Salam pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah. Masih soal kontroversial yang sangat-sangat panas, Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang juga Wakil Ketua Umum Partai Hanura. Kemarin dia bersama Presiden Jokowi meminta izin tempur. Bapak Presiden Jokowi sendiri juga memiliki pengalaman yang memang adanya perpecahan. Mulai dari ada cebong, kampret, ada golongan kanan, kiri, atas, bawah. Jadi kita sapa langsung tanpa basa-basi lagi. Ada Bung Edi Saputra. Selamat malam Bung Edi. Selamat malam Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Ade. Selamat malam Bah. Ada Bung Bernard. Selamat malam Bung. Iya, selamat malam Mas Gun. Ya, selamat malam SCTV. Salam merah putih. Siap. Langsung ke Bang Ade. Bang Ade, kita awali dulu nih. Kenal gak sih sama Bung Benny Ramdhani? Pak, Gitu. lupa buat saya orang-orang yang berkhianat terhadap nilai-nilai persatuan Indonesia nggak perlu diingat. Oke Bang Ade, jadi kita langsung ke pokok masalah. Izin tempur, terus termasuk dia ingin memerangi orang-orang yang memang tidak sejalan dengan dia dan memerangi orang-orang yang menghina presiden langsung kepada Bapak Presiden Jokowi. Kan Bapak Presiden harusnya Jokowi itu adalah Bapak bangsa. Bapak milik semua orang-orang di Indonesia, bukan bapak kanan, bukan bapak kiri, bukan bapak atas, dan bukan bapak bawah, apalagi bapak pinggiran. Silakan, Abah Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia merah putih. Insya Allah Indonesia baik-baik saja. Yang pertama begini, saya nggak mau respon urusan siapa namanya Benny ya. Buat saya nggak bagus. Saya cuma merespon kenapa harus ada Jokowi. Jokowi buat saya adalah presiden. Dia menjadi presiden sampai hari ini, dia tetap presiden. Dan akan menuju proses akhirnya menjadi mantan presiden. Tugas kita anak bangsa menjaga iklim demokrasi agar teduh. Iya, ngomong tentang relawan Jokowi, bismillah lah. Saya nggak usah banyak ngomong walaupun saya nggak terdaftar sekalipun. Insya Allah jejak saya masih ada. Sejarah saya masih ada. Bahkan mungkin ya silakan lihat di Google lah. Ya kan bagaimana saya berkiprah. Persoalan kemudian hari ini saya muncul lagi bukan karena apa-apa, karena saya merasa terusik dengan ucapan-ucapan yang buat saya itu sudah harus kita tutup. Kita pernah mengalami peristiwa membela Pak Jokowi di awal-awal menjadi periode kedua. Bagaimana skenario itu muncul, bagaimana kemudian kita melawan juga apa yang dinamakan dengan kelompok-kelompok yang disebutkan. Ya bukan enggak, saya di situ kok gitu loh. Cuman masalah sekarang ini mau perang, ini zamannya apa? Perang lawan siapa? Terus di mana? Ujuk dia memframing lagi seakan-akan mengembalikan lagi yang kemarin menjadi hari ini. Itu juga buat saya harus dipertanyakan kualitas otaknya, otak kanannya. Jadi kita lagi bermimpi tentang masa depan, tapi dia menciptakan sejarah masa depan dengan sejarah lama. Dia ingin kembali proses itu lahir. Ada apa sih? Apa dia kurang? Atau mencari makan di situ? Konflik. Bangsa sedang tidak baik-baik saja. Kondisi krisis apalagi. Dunia, lokal. Dan Jokowi sedang dipertaruhkan nama baiknya menjadi bapak bangsa. Tadi Anda bilang bapak bangsa. Kalaupun misalnya ada kebencian, tugas pemimpin merawat kebencian menjadi kebaikan. Rasa sayang. Kalau pemimpin kemudian dihasut dan kemudian menjadi peperangan, apa yang terjadi bangsa ini? Makanya saya bilang, kapan? Di mana? Tunjukkan sama saya. Nggak ada itu. Tentara aja nggak kayak Benny kok. Tentara yang dilatih tiap hari 24 jam untuk berperang nembak orang tidak dilatih dan tidak ingin perang. Nah Benny bukan tentara bos, ya. Benny sipil. Tapi kenapa dia berani ya kan menggambarkan perang mau dengan siapapun saja? Itu masih anak Indonesia, bangsa Indonesia. Dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar disebut keperdamaian dan dunia juga. Nah gimana dia katanya tokoh, kepala badan, tapi dia menginginkan perang gitu. Ini negara diurus satu orang atas amanah, baik juga orang yang nggak memilih dia. Sekarang dia adalah bapaknya bangsa, bukan bapaknya relawan, bukan bapaknya yang milih Jokowi, tapi bapak Indonesia. Saya yakin Jokowi juga cerdas dengerin ocehan dia, tapi kan bukan itu. Masalahnya sudah tersebar, walaupun dalam bentuk potongan sekalipun, ada diksinya yang mengatakan itu dan jelas salah. Yang kedua, dia menggambarkan hukum seenak-enak jidatnya. Hari ini kami, teman-teman KP3 dan kepolisian sedang berusaha membenahi institusi kepolisian dari apa yang masyarakat resahkan. Perilaku, rekayasa, ya kan, jual beli perkara, dan lain-lainnya. Termasuk rencana pemerintah ingin menghapus
RUU ITE. Loh ini dia siapa bisa mengatur presiden, bisa mengatur polisi, bisa mengatur hukum. Kalau dia cerdas mungkin saya pinjam bahasa Noel, laporkan. Jangan memprovokasi bangsa, jangan memprovokasi presiden, jangan memprovokasi orang lain untuk berperang. Emang dia punya nyali. Makanya kemudian dari situ saya langsung WA dia. Tapi nanti kita bahas. Artinya gambarannya sekarang mau perang sama siapa Benny? Tentara aja nggak mau perang. Gitu loh. Ini negara udah damai, kembali kita mencari pemimpin. Oke, saya tambah dikit lagi. Seandainya pun Jokowi mau 3 periode, 5 periode, monggo. Selama caranya dilakukan dengan konstitusional, dengan santun, dengan beradab, insya Allah rakyat akan milih dia kok. Kalau ada jalannya, itu aja. Oke, Abah Ade, nanti kita akan lanjutin lebih detail dan lebih kita ungkap mengenai diksinya si Bung Benny. Ke Bang Bernard, jadi kenal nggak sama Bung Benny? Benny Ramdhani. Kayaknya saya nggak kenal ini orang. Cuman kita akan membahas diksi nih. Jadi izin tempur lah, gemes lah, kuantiti relawan banyak lah. Cuman benar kata Abah Ade tadi kan, bahwa Bapak Presiden tuh harus cerdas. Jadi mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri dari Bapak Presiden Jokowi. Karena kan intinya bilangnya sabar, seperti itu. Gimana tanggapannya Bung Bernard? Ya, begini Mas Gun. Makasih waktunya. Jadi menurut saya tuh gini, kita ini di 2019 kemarin pemilu, itu kita sudah dibuat suasana yang sangat tidak kekeluargaan. Yang sudah hampir kita tidak mengenal apakah ini bangsa Indonesia atau bukan. Dari hasil pemilu 2019 lalu. Kita sekarang ini sedang merajut rasa kekeluargaan. Kita sedang merajut persatuan. Meskipun tak di 2024 besok pemilu itu, kita mau bikin bahwa pemilu kita adalah pemilu hanya memilih. Biarpun siapapun presiden adalah presiden kita semua. Jadi tidak ada kontra. Nah, kok tiba-tiba ada orang yang belakangan saya tahu baru, rupanya dia menjadi salah satu ketua badan yang ada di pemerintah dan dengar lagi dia adalah wakil ketua umum salah satu partai. Nah, sebelum saya menyinggung ke partai itu saya mau bilang, kok ini orang itu loh yang kemarin ngumpulin orang masa relawan Jokowi di sana, kok sempat kok ngajak Pak Jokowi bilang di depan Pak Jokowi bahwa ini ada orang yang perlu kita perang. Kita minta restu Pak Jokowi untuk perang loh. Ini orang ini mau bikin apa? Mau merusak bangsa ini atau bagaimana? Jadi saya kembali lagi, kita ini masih sakit loh, masih meredam dari hasil 2019 itu masih belum selesai loh, kita mau mendamaikan orang. Loh ini terus dia tahu-tahu mengucap gini, loh ini mau ngajak gini. Lebih baik tanya dulu dia. Kalau dia mau perang ya kirim dia ke daerah konflik, kirim aja ke sana kalau memang dia mau perang. Ya, ini bangsa ini lagi mau tumbuh, gimana rasa bersatu. Kita mau ciptakan persatuan Indonesia nih. Yang perang rakyat, dia ngumpet gitu. Ya, jadi gini loh, maksudnya saya heran. Terus belakangan saya tahu bahwa ini orang salah satu wakil ketua umum partai. Lah, kok partai yang dia nauin kok mau ambil orang ini, bahaya ini orang begini. Nanti orang yang mau minat ke partai tersebut, wah bisa mundur. Kasihan ini partainya. Partai ini yang bisa kasihan nanti. Gara-gara ini orang. Kalau saya dekat sama ketua umum partai lebih baik. Ini orang perlu diseleksi lagi. Begitu. Oke. Ya. Makasih, kita kunci kata seleksi ke Bang Edi. Jadi diksinya memang banyak pro kontra. Cuman lebih banyak tidak setuju dengan perkataan Bung Benny kan. Ya timbul efek perpecahan, adu domba dan lain-lain lah. Tadi Abah Ade juga menyebutkan kan, harusnya jangan begitu. Dia tuh pejabat, dia itu harus memiliki yaitu jiwa persatuan dan merangkul semua. Jadi bangsa ini udah bosan lah 2017, 2019. Gimana tanggapannya Bung Edi? Terima kasih Mas Gun. Menanggapin dengan kasusnya Bung Benny Ramdhani yang bicara di depan publik kepada Pak Jokowi tentang ajakan berperang. Itu kalau dari cara pandang saya tidak mau ambil sudut pandangnya, nanti dibilang egosentris. Itu tidaklah etis. Ya, sebagai beliau itu pejabat publik yang harusnya juga merangkul daripada semua elemen. Baik itu ada yang pro maupun yang kontra, itu menurut saya. Tapi secara seperti yang dibilang Abah tadi, saya sepakat. Pak Jokowi itu
milik semua. Tidak ada bapak atas, bawah, samping, kiri, kanan, nggak ada. Jadi ini harus kita rajut dengan baik. Karena ini kalau memang kita memang pro dengan Pak Jokowi yang dengan kinerjanya yang baik menurut kita gitu. Atau menurut siapapun yang baik. Kalaupun yang lain tidak menurutnya baik ya itu hak mereka. Mereka punya hak masing-masing untuk menilai Pak Jokowi. Tapi sebagai kita yang mau dukung Pak Jokowi ini ya haruslah bagaimana mengawal akhir dari masa jabatan Pak Jokowi ini menjadi soft landing yang paling baik. Tidak ada bahasa perpecahan. Nah, sedikit tadi saya singgung dengan bahasanya Bung Bernard, benar, tapi saya bisa pastikan bahwasanya beliau itu tidak membawa atau tidak membawa nama partai tersebut. Beliau pure sebagai relawan. Walaupun memang Bung Bernard mengetahui beliau itu adalah salah satu waketum partai. Tapi saya bisa memastikan beliau tidak membawa nama partai tersebut. Gitu menurut saya. Jadi sikap yang ditonjolkan seorang Benny Ramdhani di publik dan berbicara langsung kepada presiden untuk ajakan perang, saya sangat tidak setuju seperti itu karena itu sama dengan mengundang perpecahan kembali. Kita tahu bagaimana kita hancur lebur, dikucilkan mungkin nggak sebanyak saya katakan Jabar. Saya membesarkan nama Pak Jokowi itu keliling tempat tinggal saya saja, saya sudah dicemooh gitu loh. Bahwa saya itu semuanya milih Pak Prabowo waktu itu. Nah saya sendiri Jokowi. Tapi saya bertahan. Tapi dengan bahasa yang diajukan, yang dilontarkan seorang Benny Ramdhani seperti itu sangat tidak etis bagi saya. Jadi saran saya kepada Bung Benny Ramdhani ya koreksi lah. Sebelum melontarkan kata-kata apalagi itu di depan publik ya. Umum, jangan sampai mengundang perpecahan kembali. Kita mau Pak Jokowi ini soft landing. Begitu Mas Gun. Oke, Bung Edi, ke Abah kembali Bah. Jadi Bung Benny kata Bung Bernard suruh dikirim ke Papua atau ke perbatasan ke Poso yang ada konflik. Jadi sekaligus tes nyali. Jadi menurut Abah bener gak sih nyalinya Benny Ramdhani seberani itu tempur, kuantiti di depan presiden pula? Enggak, yang tadi saya bilang kan, yang berhak untuk berperang adalah Tentara Nasional Indonesia yang dilatih, digembreng, menembak, menghajar musuh. Sementara rakyat juga akan diperbantukan bila mana ada perang. Nah masalah sekarang ini pengen mau perang lawan siapa? Gua kadang-kadang berpikir ini orang cuma provokator, rendahan, murahan ya buat gua. Kenapa? Karena dia ngomong perang, begitu masa datang, dia asik rokok di hotel, dia tidur, dia hitung apa bersih. Hei, ini Indonesia Bung, jangan kau jadikan ini jadi barang dagangan kepala orang. Udah gak zaman itu. Indonesia ini ke depan menghadapi krisis global. Dengan keberadaan Pak Jokowi dihormatin oleh negara-negara luar, tiba-tiba ada muncul makhluk yang namanya Benny ini, ya kan? Mengacaukan Indonesia dengan peperangan, desain peperangan dia yang sebetulnya kita lakukan bareng-bareng pada saat kemarin Pilpres. Saya kan nggak perlu bilang itu desain siapa. Maka saya bilang jangan bawa polisi, jangan bawa nama hukum. Karena hukum nggak bisa diperintahkan oleh Benny, polisi nggak bisa diperintahkan oleh Benny, bahkan presiden pun nggak boleh berhak masuk wilayah hukum. Karena hukum harus tegak demi keadilan. Nah masalah sekarang ini Benny ngomong itu untuk apa? Dibayar siapa? Disuruh siapa? Desain siapa? Saya nggak kaget sebetulnya Benny ngomong begitu. Karena sebelum ada acara mereka ada beberapa relawan yang saya kenal di TikTok. Kemudian saya TikTok lah kalau saya bilang. Ya kan ada yang ngajak saya untuk membahas ke Mabes Polri. Yuk kita ajukan proposal untuk bicara tentang intoleransi begini-begini. Saya nggak mau. Pada saat kepolisian institusi sedang hancur-hancurnya, tugas warga negara dalam Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 menyatakan partisipasi rakyat. Polisi sedang hancur-hancurnya dengan demonisasi oleh kelakuan sendiri, maka tugas kita membenahi mereka. Tapi kemudian muncul mereka lagi. Ini berarti ada yang salah. Atau memang ada polisinya yang juga bermain. Nanti saya akan angkat ini. Cuman pertanyaan adalah apa kapasitas Benny ngusung tema itu? Relawan. Harusnya presiden atau Kapolri sekali mengusut mereka. Ini kan dalil hukumnya ada. Menyebarkan kebencian, ya kan? Menciptakan kerusuhan, ya kan? Dan sebagainya. Kalau betul kata Benny mereka bersalah, ada hukum kok. Laporkan. Gini Pak, mohon maaf. Ya, Mas Gun, maksud saya gini. Terlepas daripada ada konsep, saya enggak tahu yang tadi Abah ada bilang bahwa itu ada agenda ya. Ya, itu kan intermezzo. Cuman ini pernyataan Benny ini kan kita ini tadi yang dari awal saya sampaikan bahwa kita ini kan sedang merajut rasa terbelahnya kita sebagai bangsa dari pemilu 2019 kemarin. Jadi kita bagaimana mau menciptakan persatuan.
di antara kita, apalagi nanti di pemilu di 2024 ini kita mau buat siapapun yang nanti dipilih oleh rakyat itu harus kita sama-sama hormati dan junjung. Kita mau menciptakan pemilu damai yang baik. Oke, kita sepakat di situ. Nah. Kita lanjut ke Abah dulu. Makanya saya bilang atas dasar apa dia? Dari undang-undang dia sudah salah. Dari konsep peperangan saja yang berhak perang itu tentara Republik Indonesia dan masyarakat juga kalau memang dibutuhkan. Lalu hukum polisi dia nggak bisa ngatur. Ya. Nah dasarnya apa? Apakah memang ini mentalitas relawan model Beni yang menjual kepala ya kan dihitung untung rugi ya lalu kemudian dia bisa dapat akses keuntungan jabatan? Udah nggak zaman main begitu. Ini bangsa ini udah hancur kemarin Beni. Ya. Kita pelakunya dan kita nggak mau Pak Jokowi hancur dengan desain Anda. Kita ingin Pak Jokowi sekalipun nanti memang seandainya Tuhan kasih rezeki 3 periode, 5 periode silakan. Jadi, jangan bikin hancur negara ini. Jadi Abah Ade meyakini kalau Bung Beni itu desain kerusuhan yang memang sengaja. Diciptakan. Iya, dan saya minta polisi mengusut. Kenapa? Ada motif di sana. Sekalipun misalnya katakanlah memang itu PKI atau kelompok katakanlah sudah dibubarkan HTI. Loh, selama dia tidak berbuat melanggar hukum, tidak boleh polisi langkap asal tidak ada laporan. Nah, Beni siapa? Beni melanggar hukum itu sendiri. Dia menodai hukum itu sendiri, bahkan institusi Polri. Maka saya bilang, Pak Polisi, tolong periksa ini orang. Dokter jiwa, tolong periksa ini orang. Pak Presiden, evaluasi ini orang. Rakyat Indonesia, hati-hati ini orang. Terima kasih. Oke, Bah. Ke Bung Bernard. Jadi udah ada pesan keras dari Abah Ade mengenai sosok Beni Ramdhani. Jadi ada desain, ada motif, bahkan nanti Abah Ade juga akan melaporkan sosok Beni Ramdhani. Kalau Bang Bernard sendiri apa tindakannya? Saya gini, karena tadi saya sebenarnya kurang begitu kenal nih orang. Jadi tidak tahu namanya naik dari mana. Saya juga tahu-tahu begitu ada begini saya buka. Oh ternyata selain menjadi suatu kepala badan, terus dia ini juga waketum salah satu partai. Kaget saya. Nah loh, kok partai ngambil dia sebagai waketum? Ya tadi Bung Edi singgung. Saya bukan bahwa dia berbicara itu mewakili partai, tidak. Cuman kok bisa ada partai ngambil dia? Kalau etos pola tindaknya seperti begini, cara menyampaikan ini kepala negara loh. Bilang ke kepala negara bahwa Pak minta dalam narasi bahasa jelas bahwa dia minta diizinkan kalau bisa kepala negara mengizinkan dia berperang. Ada ini kita nih jumlahnya lebih banyak Pak. Nah itu kan ini kepala negara loh. Yang kalau perang biasanya panglima yang minta. Kan sadis orang seperti ini kok ada. Oh iya. Oh ini jelas enggak baik. Ini nggak bisa. Yang kayak begini sebenarnya kan ada protokol untuk masuk menghadap sama kepala negara ya. Wah ini kok bisa lolos orang begini? Ini waduh bahaya ini. Sangat-sangat bahaya. Bisa lolos protokoler dia ya? Iya bisa lolos itu loh. Itu ya? Ucapan gitu bisa lolos itu. Waduh. Ini presiden ini tempat mengambil putusan terakhir kalau kita memang harus darurat atau apa. Loh ini kok, waduh, ini kan kasihan Pak Jokowi. Pak Jokowi sengaja mau dibawa digiring untuk begini. Ini kalau saya bukan relawan Jokowi ini orang. Dia menjebak presiden. Oh, iya menjebak presiden ini sangat menjebak presiden. Ketika presiden dilulukan di dunia internasional, ketika presiden punya prestasi di kemarin G20, tiba-tiba ada orang model begini yang membahasakan perang kepada presiden, yuk kita perang yuk. Lalu kemudian rakyatnya saling berperang ya kan? Lalu apa terjadi? Jokowi bapak perang. Jadi gini. Enak betul. Memang kalau Jokowi menang, lo berhak ngajak perang. Tidak kawan. Sorry, dia bukan kawan gua. Dia musuh begini, gua. Begini. Bapak Jokowi ini orang Jawa, orang Solo. Dia kalau sudah berhadapan kan tidak mungkin bisa menolak. Nah, dulu ada. Nah, tapi dengan dia menyampaikan itu disiarkan, itu kan seolah-olah ini kan diskusi. Beni kan juga dia orang timur. Kita juga orang timur, Bu. Iya, bukan kan? maksud Artinya saya. Kita punya darah panas juga, tapi maksud kita punya otak. Itulah maksud saya begini, bukan maksud saya begini. Dengan cara dia menyampaikan begitu dan itu dimuat, disaksikan oleh rakyat Indonesia, seolah-olah kasihan presiden dijebak.
Iya makanya Dia dijebak. cara Dan menjebak presiden pertanyaan ini. saya, apakah ada masyarakat yang mau berperang kalau kemudian dasarnya nggak ada? Apa dia mau ngeluarin uang hanya untuk demo-demo? Udahlah, ini permainan apa namanya? Broker kepala orang, Ya, ya ya, kan? Yang Bang. menjual di dalam konteks politik. Gini, Stoplah, apa? Benny. Ya, kalau Anda bekerja saja ngurus buruh migran, ciptakan Anda berhasil, nggak usah provokasi massa. Jokowi ini sangat dicintai rakyatnya, ya. Nggak ada yang berani ngelawan Jokowi karena ada tentara dan polisi yang menjaga. Bukan Anda, bukan relawan, ya. Mau siapapun yang berbuat melanggar hukum, tangkap. Itu yang benar. Tapi bukan kemudian Anda mengukur diri Anda hebat, kita menang. Anda siapa? Maksud saya begini, Gitu. Abah. Maksud saya begini. Ini kan Jokowi ini presiden Republik Indonesia. Betul. Ini jadi jabatan presiden. Cara dia berbicara itu tidak menunjukkan berbicara terhadap Presiden. kepala negara. Iya, Loh, nggak sopan cara begitu. bicaranya itu bukan sebagai cara bicara untuk dengan kepala negara. Seolah-olah kita bicara dengan ya mohon maaf ya bisa jadi semacam dengan teriak gitu loh. Jadi bukan dengan ke pejabat negara, kepala rakyat Indonesia, pimpin presiden. Siapapun Gitu loh. pejabat TNI Bahasa Polri yang diungkapin. membackup Benny Ramdhani, tobat. Sudah nggak pantas cara-cara seperti ini. Oke, kita ke Bung Edi nih. Bung Edi, jadi ini udah Abah keras. Nah, cuman tadi ada satu kata memang juga terpikir di kata saya, pesanan. Apalagi tadi Abah yang di belakang Benny, tolong tobat. Nah, ini kan siapa di belakang Benny? Jadi kan takutnya nih banyak para intelijen pensiunan atau asing ini bonekanya Bung Benny. Karena ada kata ya itu kan kita tahu lah yang namanya anggaran stabilitas keamanan itu gede, ya kan? Nah, apakah nih karena kurang atau apa akhirnya dibikin kesan nih ada pesanan dari Bung Benny. Saya Silakan. potong dikit gini, kepada calon pemimpin mau Anies, Ganjar, Erick Thohir segala macam, stop, hentikan cara-cara seperti itu. Anda akan jadi pemimpin kalau Anda bisa membuat rakyat kenyang, tenang, senang. Oke, Bah. Ke Bung Edi silakan. Terima kasih Mas Gun. Seperti yang tadi ada sampaian dari Abah maupun juga Bung Bernard. Mungkin ada di belakang Benny Ramdhani. It's possible menurut saya. Kemungkinan besar tuh ada. Ya maklum lah ini udah masuknya tahun politik ya. Bisa aja sih. Mau dia itu militer, mau dia itu capres-capres yang lain kita siapa tahu. Bisa itu Puan, bisa itu Ganjar, bisa itu Anies, bisa itu Erick Thohir, bisa Erlangga. Siapapun bisa. Kan gitu dia. Tinggal kita lihat nanti di ujungnya siapa. Jadi yang saya sepakati itu tadi kata Abah ataupun Bung Bernard bahwasanya untuk merajut negeri ini nggak gampang. Ketika kita mengalami perpecahan di 2018 sampai endingnya di 2019 pemilu ya itu sulit. Apalagi jujur saya katakan di tahun 2014 saya tidak pernah dukung Pak Jokowi ya. Saya coba merapat ke beliau di 2015. Akhirnya program itu beliau sahkan, beliau okekan, yaitu program Tora. Dan dari inilah saya coba merajut kembali bahwasanya di Jabar itu banyak sekali orang yang tidak pro Pak Jokowi. Lebih dari 70% loh. Saya coba merajut itu. Dan bukan hanya di Jabar, di tempat lain. Dengan program Tora ini, mudah-mudahan bahasa masyarakat tadi kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi pro oligarki lah, Pak Jokowi tidak pro rakyat lah. Ini bisa terobati dengan program ini. Dan ini akan mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau dicoreng atau dinodain dengan bahasa perang, saya sangat tidak setuju. Karena apa? Itu bahasa yang tidak sangat beretika lah, saya bilang. Apalagi sebagai pejabat publik, saya sangat tidak setuju dengan bahasa itu disampaikan kepada pemimpin bangsa, pemimpin negara. Yang tadi udah kita sepakati bahwa Bapak Jokowi adalah bapak bangsa yang tidak perlu dikotak-kotakan, tidak ada bapak kiri, bapak kanan, atas dan bawah. Bagaimana kita membuat citra Bapak Jokowi di akhir jabatan menjadi soft landing kalau ada bahasa seperti ini. Bagi partai-partai mendukung juga saya rasa malu. Apalagi seperti yang dikatakan Bung Bernard tadi. Dia tahu bahwasanya adalah seorang Benny Ramdhani adalah salah satu pejabat teras di satu partai. Saya juga dengarnya miris gitu loh. Masa sih partai berarti kan mengutus itu sudah orang-orang pilihan yang punya etika berbahasa yang baik kan gitu dia. Yang akan tetap membawa ruh partainya untuk tetap bersama pimpinan negara ini. Untuk besok ke depan hari, ini partai juga akan tetap berlaku seperti Bung Bernard bilang tadi. Mungkin besok hari ada orang yang minat masuk ke partai itu ketika tahu ada beliau dengan bahasa seperti itu yang mengundang percaya, bisa jadi mundur. Yang kasihan partainya, saya sepakat dengan kata Bung Bernard tadi. Dan gitu. Terus masalah perang itu saya sangat setuju seperti dikatakan
Abah ada tadi, sudah ada domainnya, bukan domain kita loh, kan gitu. Jokowi ini milik negara, milik bangsa Indonesia, yang sudah ada domainnya yang untuk mengawal Jokowi ada siapa? Undang-undang aja bilang perdamaian dan dunia. Ada militer yang sudah memang domainnya untuk berperang, tidak ada yang lain. Ada lagi kepolisian dah masalah hukum. Ada lagi badan-badan yang lain sudah ada. Ngapain kita campurin? Nah kan gitu. Ya itu gak tahu lah. Kalau itu di luar jangkauan nalar saya mungkin Abah bisa jelaskan nanti berikutnya. Tapi ketika kita ingin merajut ini kembali, yang saya setuju sepakati tadi adalah bahasa merajut yang sudah kita terpecah belah. Jangan sampai ini, sampai di soft landingnya Pak Jokowi masih terpecah belah. Dan jangan sampai anggaran negara yang dia miliki hanya untuk permainan-permainan seperti itu. Pasti diaudit itu. Kalau itu nanti kita usulkan kembali gitu deh. Mungkin seperti itu dia Mas Gun. Itu tanggapan saya untuk seorang pejabat publik. Itu sangat miris lah mendengar yang saya bilang. Nggak pantas sekali untuk dilontarkan, apalagi itu di depan umum ya. Walaupun itu komunitas pendukung Pak Jokowi itu nggak layak. Karena kita tidak tahu ini. Namanya media merekam, itu pasti disebarkan. Dan ini akan memicu kemarahan yang lain. Mau utuh kek, mau dipotong-potong kek, selama ada diksinya seperti itu merasakan. Sepakat. Nah jadi sementara di grupnya relawan Pak Jokowi juga nggak setuju, apalagi yang di luar Pak Jokowi. Ini akan menjadi perpecahan kembali. Sebelum kita 2024, kalau ini dibiarkan bisa terjadi perpecahan. Dan itu saya sangat tidak setuju. Jadi mohon pertimbangan lah. Dia mengkritisi tentang kelompok sana. Saya mau tanya, apakah juga penegakan hukum terjadi di Deddy Siregar, Abu Janda? Lihat dong, adil dong kalau ngomong mau perang. Ya kan, yang bikin perang juga mereka. Udahlah stop, ya kan, bangsa ini gak bodoh. Ya, lu aktivis 98 katanya, gue juga aktivis yang sama 98, gue dari UNAS. Orang tahu UNAS apa? Gue sama Adian sama yang lain, gue asik-asik aja, berbeda sama Noel asik-asik aja. Tapi gue gak pernah berperang, gak pernah. Karena apa? Otak gue sehat, rezeki gue alhamdulillah ada. Gue nggak ngarepin duit rakyat, alhamdulillah. Walaupun gue gembel hari ini, gue sekarang punya kantor lumayan lah ya kan. Tapi gue nggak pernah jual kepala orang hari ini buat Jokowi, kasihan Jokowi. Ya, Jokowi jangan dibawa-bawa dalam konflik batin dia. Jangan-jangan dia lagi sakit kali ya, pusing kita jadinya. Bung Edi lanjut. Ya begitu Mas Gun. Jadi ada bahan pertimbangan esok hari, saya bilang baik itu menteri-menteri terkait yang membawai badan-badannya juga, dan juga satu pesan juga mungkin ini Pak Jokowi untuk memilih orang yang tidak salah gitu. Buat Menteri BUMN yang hari ini dia ini juga harus hati-hati tuh. Untung aja Eto nggak datang kemarin. Ya. Coba kalau datang malu ya Eto tuh. Benar. Makanya tadi saya bilang tadi ini bahwa saya bagi menteri-menteri yang membawai badan-badan juga jangan sampai salah pilih orang. Dan yang ya mohon maaf kata-katanya itu yang bisa mempersatukan lah. Jangan sampai mengundang perpecahan. Jadi itu menurut saya Mas Gun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Balik ke Abah Ade nih. Jadi bukan makin gemas terhadap ini penyelesaian bangsa yang harusnya bisa bagus, rapi, terukur dan memperkuat Jokowi, malah menodai Presiden Jokowi. Jokowi diperkosa, kan begitu. Jadi harusnya seperti apa, Bah? Ya makanya kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya malam itu juga langsung nge-WA dia, langsung. Dan saya membuat konten di TikTok, di media sosial saya menantang olahraga. Olahraga, kenapa? Saya nggak mau masyarakat terframe pecah belah, perang memerang, karena udah nggak pantas lagi kita bicara itu. Yuk kita hadirkan hiburan rakyat, ya. Dengan olahraga yang sehat, ya kan, rakyat terhibur. Persoalannya punya nyali nggak dia? Kan begitu. Jangan orang suruh perang dia kabur. Nah sekarang saya sih penakut, tapi demi Allah, demi bangsa ini, ayo kita olahraga. Kalaupun saya kalah, saya akan akui. Dan begitu aja simple. Dan kita kasih hiburan rakyat. Dan kemudian polisi juga bisa membenahi dirinya dan nggak pernah diotak-atik model Benny. Jangan ganggu polisi lagi bebenah. Jangan bikin tentara jadi marah. Kenapa? Karena lu bukan siapa-siapa. Jokowi presidennya, lu bukan siapa-siapa. Jokowi yang menang, lu nggak menang. Gitu loh. Jangan biarkan bangsa ini hancur, Bung. Ya, kasih tempat ring. Ya, saya datang. Insya Allah saya datang. Ya, mau pakai sarung biasa atau enggak, ya nggak apa-apa. Yang jelas 3 ronde saja. Ya kan? Jika saya kalah, saya akan bilang Anda hebat. Tapi jika Anda kalah, ya Anda mundur. Masuk dalam oktagon aja sekalian itu MMA lah. Oke. Kita ke Bang Bernard, kita closing statement Bang. Oke, ya. Udah mau 1 jam nih nggak lama. Silakan Bang. Oke.
Jadi closing saya sederhana. Saya minta teman-teman atau yang sekarang menyatakan diri bahwa kita tetap mendukung program Pak Jokowi, kita tetap di belakang Pak Jokowi. Ayo kita bangun narasi yang menyejukkan. Kita buat teman-teman yang kemarin seolah-olah bahwa perbedaan pimpinan itu menjadi sebuah hal yang sangat pecah belah. Ayo mari kita bangun narasi yang membuat kita semua bersatu. Apalagi kita ini sedikit lagi sudah masuk tahun politik. Yang mana pemilu besok kita milih presiden lang. Mari kita ciptakan semoga di 2024 ini sampai seterusnya itu kita tidak lagi mengulang sejarah buruk di 2019. Bahwa kita ini semua sama-sama bangsa Indonesia, kita ini sama-sama mari kita ciptakan rasa perdamaian, siapapun nanti yang memimpin kita, ayo. Jadi tolong bagi para pejabat atau yang sekarang mereka katakan para relawan, saya juga relawan Jokowi, saya juga mendukung Jokowi. Nah, tapi tidak begitu bertutur kata itu tidak begitu. Mari kita yang Merangkul, apalagi bukan saya nyanyi memukul. rakyat biasa. Ya, saya rakyat biasa. Saya aja rakyat biasa berpikir jangan sampai terjadi ini. Ini kok kamu yang jadi mau ya saya tidak bisa provokator, tetapi biar nanti rakyat sendiri menilai bahasa itu ya, yang kau menjadi salah satu badan lembaga negara kok bisa berpikir begitu. Jadi itu aja Mas Gun saya sampaikan bahwa ayo mari yang biar kita relawan kita ciptakanlah rasa persaudaraan di antara kita semua. Oke. Gitu aja Mas Gun ya. Ke Bang Edi closing statementnya. Ya, terima kasih Mas Gun. Dengan porsi akan masuknya tahun politik, tahun kerja keras, mungkin akan ada sedikit diksi ataupun gesekan ya, kita bilang. Kalau saya sih sebagai tokoh ataupun pejabat publik, kita sangat menginginkan ada bahasa-bahasa yang menyejukkan seperti kata Bung Bernard tadi, dan juga Abah juga mengatakan, saya sangat setuju. Sedikit aja saya tambahkan, bukan hanya harus tokoh publik atau pejabat publik, kita juga harus ada kata, mari merangkul bukan memukul, mari mendidik bukan membidik, mari membina bukan membinasakan. Itu yang saya mau bagi semua generasi muda yang ada di negeri ini. Mari kita bangun negara kita ini. Sudah banyak mungkin carut marut, mari kita benahin. Sedikit demi sedikit, ya kita pasti yakin itu akan terbenahi. Tapi jangan ada lagi buat gesekan-gesekan yang membuat kita ini sama tidak nyaman dengan tetangga. Atau mohon maaf, saya dengan istri saya aja sudah gak nyaman. Karena beda pilihan loh, kan begitu. Jangan sampai ada bahasa seperti ini lagi. Saya besok hari pulang ke rumah, digesek lagi ini bahasa. Loh kok kayak gitu yang kau bela, kan jadi gak enak. Jadi itulah tadi, mari merangkul bukan memukul. Mari mendidik bukan membidik. Mari membina dan jangan pernah ada membinasakan. Masyarakat diadu domba. Yeah. Udah, gua ikhlaskan diri gua, wakafkan diri gua untuk olahraga. Ayo olahraga lah. Gua siap lah. Bismillah, ya kan? Bismillah, Bismillah, insya Allah gua siap. Kalau perlu di depan Jokowi atau seluruh rakyat Indonesia, nggak apa-apa. Piala Presiden ya. Terserah, ya kan? Yang penting buat gua itu fair dan kita sehat. Kalah menang fair, ya kan? Dan rakyat senang, terhibur. Itu pahala ridho Allah kan. Iya. Jadi itu dia Mas Gun, tambahannya lagi sedikit, kita ingat kembali aja Pancasila, salah satunya adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Kalau kita tidak ada persatuan, mana mungkin kita bisa sejahtera nantinya ke depan. Bagaimana bangsa ini bisa besar, dan bagaimana bangsa ini bisa kuat. Dan ini sudah dibuktikan Pak Jokowi. Ketika dia sudah diakui di dunia, akhirnya ada bahasa seperti ini bisa menjatuhkan kembali gitu. Wama fulus, wama adroka jabatan. Ini mentalitas dua itu. Ideologinya kursiologi dan pulsiologi. Jangan ngomong lo tentang ideologi. Lo itu begitu. Gitu deh Mas Gun. Sudah ditambahin Abah tadi. Tapi saya itu tadi yang saya bilang cukup 3 aja. Mari mendidik bukan membidik. Mari membina bukan membinasakan. Mari merangkul bukan memukul. Itu saja. Terima kasih Mas Gun. Bang Edi. Abah ada tambahan lagi? Oke. Untuk Indonesia. Oke. Kapan, di mana, ringnya siapin, ya kan? 3 ronde, bismillah. Siapa? Oke, terima kasih Bung Edi, Abah Ade, Bang Bernard. Apa? Dia dengan saya, nggak boleh yang lain gitu loh. Oke. Bicara tadi kan, dia katanya
Jangan ada joki ya. Oke. Siapa? Oke, pemirsa IGTV, demikian bincang-bincang dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda. 98 aktivis juga. Jadi sosok pejabat yang memang membuat hiruk pikuk negara ini di tengah-tengah bangsa kita sedang menata demi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Seperti Bang Edi itu merangkul bukan memukul, membina bukan membinasakan, mendidik bukan membidik. Jadi kata-kata itu harus dicamkan oleh Bung Benny Ramdhani, apalagi Bung Benny adalah seorang pejabat setingkat menteri, wakil ketua umum sebuah partai, dan ada tantangan untuk berolahraga dari Aba Ade untuk Bung Benny. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.